Ya, saya mohon, saya Erick Thohir dihujat nggak apa-apa. Tapi tim nasional mohon didukung dengan segala dinamika prestasinya. Tahun 2023 ketika kami dari PSSI diberikan amanah, waktu itu total pelatih baru 10.000 lebih. Setelah kita bekerja keras, jumlahnya naik 49%, sekarang di 15.000 lebih. Bagus, tapi kurang. Apalagi dengan sekarang kita dorong lagi dengan statuta baru bahwa kita menyeimbangkan. Ada klub super, ya, namanya juga udah Super League. Tapi bagaimana klub-klub pembinaan yang di bawah? Ya, sepak bola bukan milik 1-2 klub. Ya, pemain tumbuh dari bawah. Klub-klub yang amatir, yang di daerah harus benar-benar bisa dilindungi, diproteksi. Karena itu dengan satu yang baru kita mengaktifkan kembali yang namanya dalam tanda kutip seperti zaman dulu perserikatan. Nah, karena itu nanti Liga 4 akan bermain di kota. Juaranya kota akan bertanding ke provinsi. Juaranya provinsi akan bertanding di nasional. Nah, inilah yang namanya tadi strata kompetisi yang sehat. Bukan hanya super club. Liga 1, Liga 2 biarkan. Ya, karena ketika bertanding di AFF, AFC hitungannya tadi penilaian bagaimana klub-klub Indonesia berprestasi di luar negeri, tetapi bagaimana pembinaan. Nah, ini yang kita harus jaga. Apa kaitannya dengan kepelatihan? Nah, kalau 514 kabupaten kota ada 25 klub, artinya ada 12.000 klub. Kalau kali 3, kan 1 pelatih 2 asisten kan? Berarti perlu 36.000 pelatih. Tadi jumlahnya 15.000, kurang. Makanya percepatan-percepatan ini perlu kita dorong. Saya juga sudah minta sama PSSI untuk mendorong Asprof yang namanya biaya lisensi kepelatihan harus dimurahkan. Training kepelatihan semua sekarang era digital, harus dimudahkan dengan sistem digital. Nah, seperti hari ini kita sudah merekrut dari 15.000 kepilih 200 lebih, ini yang lisensinya tinggi, ya, untuk sebagai basis daripada tentu kepelatihan nasional. Ya, karena dengan hadirnya pelatih seperti Coach Patrick, Coach Gerald, Coach Frank, ya, Coach Mochi, ya, Coach Akira, ataupun banyak pelatih di liga, mereka wajib transfer knowledge. Ya, jadi biar ada pelatih-pelatih kita mulai lahir. Ya, seperti Coach Nova yang berhasil meloloskan kita ke Piala Dunia U17. Mesti ada regenerasi terus. Ya, tidak hanya pelatih asing terus, tapi pelatih lokalnya harus terus kita dorong. Nah, ini saya percaya keseimbangan, saya tidak percaya yang namanya ini. Dan saya berterima kasih juga, saya tadi melihat JIS, ini kangen sama JIS, karena kalau datang ke JIS selalu dibuat kontroversi. Ya, padahal saya dari dulu sayang sama JIS. Apa yang saya sampaikan di JIS itu bukan politik. Saya ingin JIS ini dipakai. Ya, Pak Dirut benar nggak dari dulu saya nggak ada politik. Ya, bahkan saya ketemu Pak Pram, Pak Gubernur, ya, begitu beliau terpilih saya bicara JIS. Ya, alhamdulillah tadi saya dapat laporan setelah U17 ada peningkatan. Ya, akses jalan tol sudah tembus ya Pak ya. Nah, yang belum sekarang akses kereta api yang sedang dikejar. Lalu juga akses dari sini ke Ancol. Kan dulu salah satu catatan U17 itu. Lalu juga tadi dilaporkan nanti sistem rumputnya, karena memang tadi cahayanya tidak merata, rumputnya ini nanti ada sistem roll. Jadi 2 minggu di roll, wah top ini. Jadi supaya
tadi saya sampaikan tim nasional bisa main di sini. Apalagi saya senang ya bangunan yang dibangun ya dengan kemegahan dibangun Pak Anies dulu sekarang bisa mulai dipakai Persija. Nah, Pak Pram juga sebagai gubernur sudah terus merenovasi, mengupgrading. Nah, Persija udah punya home base di sini ya. Semua pertandingan di sini Pak ya. Nah, artinya nanti ya klub-klub harus punya home base. Ya, stadion yang dibangun Pak Jokowi waktu itu ya, lalu Pak Prabowo membangun lagi ya. Ini nanti total stadionnya bisa hampir 30 kalau tidak salah. Jadi kalau klub Liga 1, Liga 2 jumlah 38 nanti semua punya home base. Apalagi Pak Prabowo sebagai tentu Pak Presiden ya merupakan ya Dewan Kehormatan PSSI ya punya komitmen besar terus mendorong tadi bagaimana aset-aset ini harus efektif. Jangan dibangun terbengkalai tapi bisa digunakan oleh klub-klub di daerah ya. Jadi anggaran efisiensi pemerintah daerah tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos perawatan semua di situ. Dan saya juga berterima kasih dengan Bapak Presiden ya bulan ini jadi bulan sepak bola, hiburan rakyat. Ya, kemarin sudah sepak bola putri ya kita tanding. Ya, lalu sekarang ada ya AFF, Piala Presiden ya. Ini hiburan rakyat. Terima kasih Bapak Presiden ya. Kalau hasil naik turun ya, tapi ini yang kita ini kan. Jadi terima kasih ya, kepada media yang terus mendorong. Saya terima kasih kepada Kemenpora. Salam buat Pak Menteri yang bisa mendukung program PSSI. Terima kasih. Pak, hasil drawing. Oh, ini langsung drawing. Langsung drawing. Bukan hanya ini dulu. Langsung ganti topik. Jadi ini doorstop buat drawing rupanya. Padahal backgroundnya beda. Boleh Pak Erik. Pak, hasil drawing gimana? Menang. Kenapa? Pelatihnya Apro sampai D Ya, ya. Ya, benar. Apro sampai D. Ya, yang D juga ada. Pematerinya Ada dari FIFA, Dari FIFA ada. tadi Adam Kelly, Coach Patrick. Ini lagi ngisi Coach Patrick. Ada Coach Sean Holden nanti. Dari Yang Dewa, Dewa, dari juara Persib. Yang juara liga ya. Bojan juga. Semua kita mesti apa ya? Dari AFC. Banyak Takeshi. pelatih, ada Pak Dadang, Pak Rahmat, ada Eko, apa semua, Coach Indra. Ini harus menjadi ekosistem urun rembuk. Jadi pelatih itu harus punya peningkatan kapabilitas. Karena teknik sepak bola berubah-berubah, selalu upgrade. Nah, sekarang lagi eranya Pep. Nah, dulu eranya beda lagi ya kan. Kalau ngelihat pohon kepelatihan Pep, sekarang asistennya jadi pelatih semua gitu. Ya ini memang seperti itu kan eranya gitu. Ya. boleh ya divisi yang lain ya Pak. Divisi yang lain. Ya. Drawing dulu dan juga update kabar operasi oleh seperti apa. Mungkin drawing dulu Pak. Ya. Dulu kalau kita ketemu Irak sama Arab Saudi. Saya melihat kemarin setelah drawing, ya banyak pengamat membuat penilaian. Ya, ada yang pesimis, ada yang optimis. Banyak, kalau saya yakin fans bola di grassroots, ya memberi dorongan luar biasa kepada tim nasional. Tapi kalau di netizen seperti biasa, ya saya cuman berpesan, tolong. Ya, hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Pelatih belum bekerja sudah dihujat. Ya, pemain dihujat. Kita justru harus mendorong tim nasional kita. Ya, kalau kami di PSSI biasa dihujat dari dulu juga puluhan tahun dihujat gitu loh. Tapi titip dengan segala kerendahan hati saya. Tolong tim nasionalnya dijaga. Ya, yang U23 lagi main ya dihujat, sepi. Kan kasihan. Ya kan? Yang U17 main, ya kan? Yang putri main. Saya sangat apresiasi kepada ya supporter sepak bola yang di grassroots, yang real, yang datang ke stadium. Itu, ya. Saya mohon
Saya Erick Thohir dihujat nggak apa-apa. Tapi tim nasional mohon didukung dengan segala dinamika prestasinya. Ya, dan saya apresiasi fans-fans yang benar-benar menunjukkan kesetiaan kepada tim nasional ketika tadi menang dan kalah. Ya, semua itu proses, tidak ada quick win. Ya, Coach Sintayong 4 tahun diberi kesempatan. Ya, semua diberi kesempatan. Coach Indra diberi kesempatan, semua diberi kesempatan. Ya, dan kita harus mendukung. Nah, sekarang kita menghadapi situasi yang berat. Nah, terus jangan dibilang, oh, Ketua Umum PSSI berat, pesimis. Nah, salah lagi. Kan ini realita. Dulu awalnya tuan rumah netral. Betul? Ya, terus ya udah diputusin. Sekarang tuan rumahnya ada 2. Qatar dan Saudi. Ya, terus kalau udah diputusin terus kita ngambek, nggak mau datang, ya nggak bisa, ya kita harus perang, fight gitu loh, ya kan? Nah, sekarang sudah drawing, ketemunya Saudi dan Irak dan Indonesia, kita ranking 118, yang 2 ini 5958, terus apa? Ya udah, rankingnya jauh udah gitu ya, ya enggak, kita persiapan, betul nggak? Ya, nih tadi malam semua pemain saya WA. Ya, semua pemain saya WA. Nanti jangan disorot lagi ini WA pemain intervensi. Bukan, semua pemain saya WA. Kenapa? Kasih tahu nih hasil drawingnya mana? Ya, semua saya WA nih mana? Tuh ada Joe, tuh ada Justin, ada Marcelino, ada Ricky Kamboya, saya WA. Ayo siap-siap, prepare. Ya, karena kenapa? Ini kan tim nasional ini bukan klub. Betul nggak? Seluruh pemain harus main di klubnya dulu. Ada resiko juga. Ya kan? Lalu dia ke tim nasional, latihan berapa? 3 hari, langsung tanding. Tuh kan? Gitu. Nah, adaptasinya sangat pendek. Gitu. Makanya kemarin waktu lawan China kita minta mereka potong liburan. Loh, bayangin, sebenarnya kan kalau mereka nggak mau boleh loh. Tapi potong liburan, mereka mau training di Bali. Training di Bali mulai liburan, ya orang dia potong liburan training di Bali. Nah, dia liburan. Ya, potong liburan training di Bali. Nah, hasilnya bagus, gitu kan. Nah, sekarang nih kita menghadapi lagi. Ya. Nanti Oktober kan belum diputuskan ngumpul di sini atau ngumpul di Saudi. Nah, belum nih. Tapi September kita persiapkan ya uji coba di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Cukup panas. Itu ada alasannya. Kenapa di Surabaya cukup panas? Ya. Kenapa lawan negara-negara Timur Tengah? Ya karena alasannya kan ketemu Timur Tengah gitu loh. Kan itu yang kita lagi persiapkan. Jadi kenapa kita coba yang sebaik-baiknya gitu. Kita siapkan baik-baiknya, ya hasilnya apapun ya kita harus jaga gitu loh. Ya. Tapi jangan belum apa-apa dihujat, dijatuhkan, ya, belum main, belum apa. Akhirnya apa? Kita mempressure diri kita sendiri, mempressure pemain kita, mempressure pelatih kita, jadi kontraproduktif. Justru mestinya kita jaga gitu loh. Ya, ini jangan kita kebiasaan zaman dulu, divide et impera, selalu kita memecah diri kita, saling menjelekan diri kita, adu domba diri kita, gitu loh. Nah ini yang kita harus jaga gitu. Tim nasional kita, kalau kita dihujat nggak apa PSSI udah biasa dihujat, ya. Gitu. Respon dari pemain yang Pak Erick WA itu seperti apa? Oh, mereka bilang, Pak, kita akan siapkan, kita akan fight. Nah, itu yang kita harus jaga dari mereka, aura itu. Gitu. Nah, cedera, ya cedera. Itu yang saya bilang. Resiko cedera tidak hanya pada Ole. Kemarin Ragnar cedera. Nggak ada yang nyarain Ragnar, nggak ada yang nyarain timnya, ya nggak? Betul nggak?
resiko cedera semua pemain ada, gitu. Dehan sekarang belum bisa main, terus disalahin Dehannya, disalahin klubnya, kan enggak dong. Nah, terus nanti bilang gini, Erick Thohir anti kritik, ya salah lagi gitu loh. Kenapa sejak awal kita bilang kita perlu regenerasi timnas? Kenapa kita siapkan U17, U20, U23? Betul kan? Siapa tahu dari U23 ini ada yang ke senior. Betul kan? Kemarin seperti Coach Patrick pilih Beckham, kan saya juga surprise. Ya. Tapi kan bagus buat Beckham. Ya kan? Nah, siapa tahu nanti tiba-tiba ada U20 kepilih atau U23 kepilih. Ingat loh, U23 kita rata-rata umurnya juga umur 20,74. Ya, di bawah 21. Inilah regenerasi yang disiapkan PSSI. U17, U20, U23 untuk melapis tim senior. Dan tujuannya tadi seperti yang dulu pernah saya bilang dari awal. Ya, kita harus memiliki talent pool yang jumlahnya 100 berapa coach waktu itu. Ya, saya bilang ya di tim nasional senior harus 2x11, di U23 3x11, di U20 4x11, di U17 5x11. Ini totalnya. Ya kan? Nah, apakah jumlahnya sudah cukup? Belum, ini lagi ngisi. Gitu. Nah, sekarang kembali. Resiko cedera ada. Makanya kita taruh pelapis. Ya kan? Di kiri ya ada 3 back, di kanan ada 3 back, di tengah ada tengah kurang dikit ya kan. Di depan kurang dikit. Ya udah. Nah, kita akan dorong. Nah, salah satunya Mauro. Ya kan? Sekarang sudah ada ya tentu prosesnya. Gitu. Nah, dia U20, umurnya 20. Tapi sepak bola modern, nah, Yamal aja muda bisa bagus ya kita, tapi jangan kecepatan. Dia main dulu U23, siapa tahu bagus, ya kan? Kayak Jens Reven kemarin, ya nggak ngegolin 6 langsung belum, tunggu dia buktiin dulu, masih ada hoki, biar aja bersaing Jens sama hoki, gitu. Biar jangan gede kepala pemain gitu loh. Ya, dan kami juga sedang ya mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. Belum bisa, belum ada black and white, belum apa mas? Enggak. Kalau terkait proses posisi mungkin Pak itu masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR, kita tunggu. Posisi depan Pak. Posisi depan. Untuk posisi yang 2 tadi Pak. Ya depan lah. Orang back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan lah. Nggak tahu nanti kita lihat. Jadi sudah main di round 4 atau menggantikan gimana? posisi Oleh Pak ketika Oleh nggak berkesempatan main. Tim nasional nggak boleh bergantung hanya satu pemain, gitu loh. Ini kita jangan terbelenggung gitu loh, ya kan? Tadi yang kita bilang dalam sebuah pertandingan ya bisa terjadi resiko cedera. Nah, itulah kita bilang selalu 2x11 tim senior, 3x11. Ya kan kemarin juga sama. Ketika U23 kita di half time ya 7-0, di keduanya menurun. Kan Coach Gerard juga saya akan review. Nah, gitu kan. Memang ketebalan gitu. Kalau semua tim di seluruh dunia punya 2x11 kayak Yamal, nggak tahu skornya berapa, 0-0 semua kali. Ya, kan? Menganggap bahwa sejauh ini posisi kita di posisi penyerang itu punya kelemahan ya, dan adanya Oleh itu sangat membantu sekali posisi depan. Sekarang ketika Oleh nggak main, bagaimana PSSI berinisiatif untuk mencari orang yang tepat menduduki posisi? Bukan masalah cari orang tepat,
kita harus beri kesempatan. Ada Rafael, ada Ragnar, ada Eliano, ada Hoki. Ya kita nggak boleh nutup mata, kita nggak boleh prejudis dong dengan pemain yang semua gitu. Ya kalau begitu berarti kita membunuh karir pemain kita dong. Iya kan? Semua harus diberi kesempatan sama. Sama. Saya bicara tadi di atas kepelatihan. Saya meminta Asprof tidak ada pelatih titipan, betul? Ya. Tapi saya bilang ke pelatih, saya juga nitip, jangan ada pemain titipan. Jadi semua kita harus fair, harus beri kesempatan yang sama kepada semua individu. Ya, nggak boleh, kita harus beri kesempatan lama. Jadi kemungkinan Oleh tidak main di round 4. Dia lagi coba, kita lihat aja. Kondisinya seperti apa Pak after kemarin operasi Pak? Baik. Laporan dari tim kedokteran itu? Baik. Dia akan coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris, ya kan? Tim kedokteran Oxford support di sana di Belanda, disupport sama tim kedokteran tim nasional. Ya, tapi tetap kan walaupun gimana Oleh itu di Oxford. Gitu. Jadi ini kerjasama yang bagus gitu. Nah itu yang saya harapkan juga, kerjasama yang bagus antara liga dan tim nasional juga. Thank you.